Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita lanjutkan kembali pembahasan dari kitab Tauhid Al-Muyassar, dan insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang roja, ya. Salah satu amalan hati, bahkan termasuk salah satu rukun dari ibadah adalah roja, ya. Ada yang baca? Ya, satu-satunya. Ya. Bismillah. Ar-raja'u. Raja atau rasa harap. Ta'rifuhu, definisinya. Huwa bima'na at-tawaqqu'u wal-tama'u wal-amalu wa intidharu syai'i al-mahbubi. Roja bermakna ekspektasi atau harapan dan ambisi, kemudian angan-angan dan menunggu sesuatu yang dicintai. Aqsamuhu, pembagiannya, salah satu aqsami, ada 3 bagian. Al-awwal raja'un ibadatun, roja yang merupakan ibadah. Wa huwa raja'ullahi wahdahu la syarika lahu, wa huwa naw'an. Al-hamzah raja'u mahmudu, raja'un mahmudun, wa huwa raja'u al-makrunu bil amali wa ta'atullahi. Roja yang merupakan ibadah, dia adalah roja atau rasa harap kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Dan roja jenis ini ada 2. Yang pertama, rasa harap atau roja yang terpuji. Dia adalah roja yang diikuti atau diikat dengan amalan dan ketaatan kepada Allah. Asani, roja'ul madhmumun, roja yang tercela. Wa huwa roja'u biduni amalin wa huwa amaniyun wa gururun. Dia adalah rasa harap atau roja yang tidak disertai atau tidak disertai dengan amalan, dan dia merupakan angan-angan kosong dan ketertipuan. Asani roja'un syirkun, roja yang merupakan kesyirikan. Wa huwa roja'u ghairillahi fi syai'in la yamlikuhu illallah. Dia adalah rasa harap atau roja kepada selain Allah di dalam perkara atau sesuatu yang tidak dimampui kecuali oleh Allah. As-salis roja'un tabi'i, roja yang sesuai fitrah, tabiat. Idza rajauta syai'an min syakhsin yamlikuhu wa yaqdiru alaihi. Adalah engkau berharap sesuatu kepada seseorang yang dia mampu dan memiliki kemampuan atasnya. Qaulika, seperti perkataanmu, arju an tahdura, aku berharap engkau bisa hadir. Wa dalilu ala raja, dan dalil untuk raja, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang dia berharap pertemuannya dengan Rabb-nya, maka hendaklah dia beramal dengan amalan yang soleh dan tidak menyekutukan di dalam beribadah kepada Rabb-nya dengan sesuatu apapun. Baik. Ini pembahasan tentang roja, ya. Kita lihat dulu definisinya, ya. Roja itu artinya, kalau bahasa langsungnya, berharap, ya. Berharap, menginginkan, berambisi sesuatu yang dia inginkan, ya. Sesuatu yang dia
menginginkan sesuatu yang dia cita-citakan. Dan ini penting ya dalam kehidupan. Keinginan seseorang itu penentu langkah, di antara penentu langkah dalam menjalani kehidupan. Ya. Kita bisa lihat seorang itu berucap, bertindak, berusaha menyibukkan diri, nah itu dipengaruhi oleh keinginannya terhadap hidup ini. Dan ada orang itu yang keinginannya jauh, yakni keinginan yang sifatnya abadi, ya. Itu ingin masuk surga. Dan dia buktikan dengan amal. Menjadi sebab dia masuk surga. Ada juga yang keinginannya masuk surga atau bahagia di dunia dan di akhirat. Tapi perbuatannya hanya mencerminkan dia mengusahakan di dunia saja. Nah, itu ada yang seperti itu. Ya, yang benar seperti apa pengharapan kita? Di sini akan dibahas ya sebagiannya. Karena eh, konsep dalam hidup itu kan, kalau perkara dunia kita jangan lupa saja. Jadi fokus akhirat, dunia jangan lupa. Gitu. Berarti kalau kita lihat ambil bagian kita, porsi pengharapan terhadap akhirat itu lebih besar daripada pengharapan terhadap dunia. Ya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau lupa bagianmu dari dunia. Yakni hal-hal yang mubah, tidak berlebihan, kita ambil dari dunia. Misal, orang ingin atau berharap hidupnya lancar, tidak ada masalah, ya, rumah nyaman, keluarga tentram, harmoni, kendaraan nyaman, nah itu wajar. Tapi perlu diketahui di dunia ini kita hidup tidak ada yang sempurna, nggak akan meraih kesempurnaan secara maksimal di dalam materi. Karena Allah jadikan dunia ini ujian, kebahagiaan itu Allah simpan di hati kalau kita masih hidup di dunia, bukan di materi. Adapun nanti di akhirat Allah simpan kebahagiaan itu di segala hal. Ya. Semua yang diinginkan itu terkabulkan dengan sempurna, maksimal. Ini pentingnya menetapkan ekspektasi dalam hidup itu seperti gini ya. Kenapa banyak orang yang kecewa, yang Yang stres? stres. Ternyata Ternyata belum tentu belum tentu. sebabnya itu dari pihak luar. Ternyata bisa jadi sebabnya karena dia menetapkan ekspektasi tertentu dalam hidupnya, kemudian dia tidak bisa mencapainya, akhirnya kecewa dan stres. Ya. Misalnya kalau baju pengennya kayak gini, kalau makan pengennya kayak gini, kalau rumah kayak gini, kalau kendaraan kayak gini. Jadi dia mewajibkan sesuatu yang Allah tidak menuntutnya. Yang kemudian ketika tidak tercapai dia kecewa. Dia kalau belajar pengennya gini, kalau kuliah atau mengajar pengennya gini, kalau berdakwah pengennya kayak gini. Ya menetapkan keinginan itu boleh ya, tapi jangan jadikan ambisi. Ambisi yang tidak akan pernah mengecewakan itu ketika kita mengejar akhirat. Itu nggak akan pernah mengecewakan. Dan nggak akan pernah dikecewakan.
Adapun perkara dunia, di sana banyak ujian dan sebagainya. Contoh ya, kalau kita lihat ukuran syariat, faktor penyebab hidup bahagia itu sederhana sebetulnya. Man asbaha mu'minan. Ya, man asbaha minkum mu'minan. Wa ruziqa qad aflaha man asbaha minkum mu'minan. Beruntung, bahagia. Ini ukuran syariat. Siapa yang bahagia? Jika kalian berada di pagi hari dalam keadaan iman, punya iman, ya. Waruziqo kafafan, dan diberikan rizki cukup untuk hari itu. Wa qanna'ahullahu bima ata. Dan Allah jadikan puas dengan apa yang Allah berikan. Nah, itu indikator kebahagiaan menurut Islam, menurut syariat. Tapi kenapa orang banyak merasa tidak bahagia dan sebagainya? Di antara sebab terbesar yang tidak disadari adalah masih adanya pengharapan kepada selain Allah. Nah, ini yang menyebabkan hidup itu semakin merasa tidak bahagia, padahal kita bisa bahagia. Baik, pembagiannya di sini ada 3 bagian ya. Jadi kalau kita lihat ya, roja itu arti arti eh, definisi secara bahasanya mengharapkan sesuatu yang diinginkan. Dan wajar ya, dalam hidup itu punya keinginan. Tinggal kita menata keinginan-keinginan kita. Ya. Kemudian ada pembagiannya. Pertama, bernilai ibadah. Bernilai ibadah. Yaitu berharap kepada Allah. Ini roja kepada Allah. Hanya ini juga terbagi. Ya. Ada yang terpuji, ada yang tercela. Terpuji dibarengi dengan amal. Dibarengi dengan usaha, upaya. Kalau yang tercela, tidak dibarengi. Tidak dibarengi amal. Nah, bagaimana roja kepada Allah itu? Kita mengharapkan keinginan ini, sesuatu yang diinginkan ini, hanya Allah yang mampu mengabulkannya. Baik perkara dunia maupun akhirat. Ya. Tapi dengan catatan dibarengi dengan usaha. Dan dalam koridor yang syar'i tentunya. Kita ingin A, B, C, D. Ya Allah, saya pengen ini. Kita yakin Allah pengatur hidup kita. Pengatur alam raya ini. Allah mampu menggerakkan apapun. Ya. Untuk memenuhi atau terkabulnya keinginan kita. Lalu kita berusaha untuk meraihnya. Ya. Nah ini namanya roja yang terpuji. Nanti
roja itu berkaitan dengan atau sejalan dengan tawakal. Ya. Biasanya roja itu di awal dan terus-terus. Ya. Kalau tawakal itu biasanya nanti setelahnya. Baik. Kemudian misalnya kita ingin masuk surga, ya harus dibarengi dengan amal. Ya, jangan tidak dibarengi dengan amal seperti orang Yahudi dan Nasrani. Mereka mengklaim tidak akan masuk surga kecuali mereka. Kata Allah, tilka amaniyuhum, itu hanya amalan mereka. Hanya angan-angan, hanya angan-angan mereka. Terus kata Allah, kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan bukti kalian. Amal maksudnya. Jadi kita berharap surga misalnya, tapi tidak beramal, itu tercela. Ya. Tapi kalau kita berharap surga dan harus berharap surga. Ya ini penting ya. Dalam beramal itu agar ikhlas, diantaranya kita berharap surga. Kenapa? Karena kalau kita tidak berharap surga, pasti nanti berharap dunia. Pasti itu. Baik bentuknya pujian, kedudukan, harta, dan sebagainya. Pasti itu. Ya, kan katanya beramal itu harus karena Allah. Ingin ridho Allah. Iya, karena Allah, ridho Allah. Nanti di akhirat itu tandanya kita dimasukkan ke dalam surga. Karena nggak mungkin orang yang Allah ridhoi dimasukkan ke dalam neraka. Nggak mungkin. Bertolak belakang. Ya. Jadi kalau kita beramal, ya, memikirkan seperti orang yang bekerja keras di dunia. Ini contoh saja ya. Orang yang bekerja di dunia dan dia tahu gajinya berapa. Kemudian dia berpikir dengan gaji itu dia bisa membeli apa, bisa melakukan apa, maka dia akan menikmati pekerjaannya itu. Demi meraih gaji itu. Yang kemudian dengan gaji tersebut dia bisa membeli A, B, C, D, melakukan A, B, C, D. Maka dia akan semangat dalam bekerja. Begitupun kita ketika beramal, kita ingat pertama agar semangat tuh sering disampaikan ya. Kita ingat nikmat-nikmat Allah yang kita terima tanpa kita minta. Agar kita dalam beramal ini sebagai ungkapan rasa syukur kita. Ya. Kita ingat nikmat-nikmat Allah yang kita terima tanpa kita minta. Lalu ingat juga nanti balasan dari ibadah itu di surga. Ada kenikmatan yang tidak ada bandingannya di dunia ini. Nah, itu akan menjadikan penyemangat dalam kita beramal. Ya. Bukan dalam beramal tuh ya misalnya yang penting dilakukan saja. Ada orang tuh yang bahkan yang tercela ya, beramal akhirat tapi berharap dunia. Nah, ini tercela. Nanti ada dalilnya ya. Baik, ini pembagian roja yang pertama ini bernilai ibadah. Kemudian ada juga yang syirik, ya, termasuk perbuatan syirik, yaitu roja ugairillah fi syai' la yamliku ilallah. Berharap kepada selain Allah yang tidak mampu, ya, yaitu roja kepada selain Allah yang tidak memiliki kemampuan, kecuali Allah. Ya. Misalnya
ingin disembuhkan dari penyakit, ingin diberikan rezeki, ya ingin dilepaskan dari kesulitan, berharap kepada orang yang sudah meninggal, atau kepada manusia yang tidak memiliki kemampuan pada asalnya. Misalkan kita mendatangi seseorang dengan harapan orang tersebut bisa menjadi sebab eh, kita sukses, tapi tidak ada hubungannya misalnya. Yang disebut dengan ahli hikmah, guru spiritual misalnya, ya, yang lebih tepatnya disebut dengan ya peramal, ya. Nah, itu tidak diperbolehkan, termasuk kesyirikan. Ya. Ada juga roja eh, tobi'i, ya. Ini natural. Nah, ini kepada seseorang yang mampu, yang mampu. Contoh di sini, aku berharap engkau hadir. Atau misalnya seorang itu mencari pekerjaan sebagai sebab dia memperoleh rizki. Dia tahu yang mengatur rizki itu Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia misalnya berkata kepada perusahaannya, saya berharap perusahaan ini menerima saya bekerja di sini. Nah, itu sah ya, tidak masalah. Karena itu jadi sebab dan kita meyakini rizki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang termasuk tabi'i. Kemudian kita misalnya melakukan ta'awun, tolong menolong dengan orang lain. Kita menaruh harapan kepada orang itu bisa membantu kita dalam hal yang dimampui. Ya. Tapi kita hatinya berharapnya perwujudan dari keinginan kita itu betul-betul diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menempatkan manusia itu hanya sebagai sebab pelantara dan memang dia mampu, ya. Nah, itu diperbolehkan. Kecuali yang tidak mampu, misalnya kepada orang yang mati atau kepada orang yang hidup dalam perkara-perkara tertentu. Misalkan minta amalan agar cepat kaya, tolak bala, karir mulus, dan sebagainya. Itu kan Allah yang mampu memberikan manfaat dan menolak mudarat. Baik, nah ini pembagian roja. Ya. Dan ini amalan hati yang tidak terlihat seberapa besar pengharapan hamba kepada Allah. Tapi akan tercermin dari pola hidupnya. Orang yang dalam hatinya itu dunia yang jadi ambisinya, dia akan berpikir bagaimana semua keinginan dunianya tercapai segera dan dia maksimal dalam mengusahakannya. Tapi kalau orang yang dalam hatinya yang besar itu akhirat, dia akan banyak mencari jalan gimana supaya sampai ke akhirat, ke surga. Sederhana, misalkan orang diajak ibadah, diajak belajar. Ah, itu kan jalan-jalan menuju surga. Diajak beramal. Dilihat semangat semangatnya seperti apa. Itu diantara ciri. Ya. Tapi kadang ada juga oleh syaitan digoda dari sisi yang lain. Semangat udah bagus dalam beramal, dalam belajar. Tapi dia pengharapannya bukan karena Allah. Diganggu. Ya. Nah, hal itu pun kita wajib waspada. Makanya di sini dikatakan di dalilnya, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Barang siapa yang
menginginkan. Ya, di sini kata sebagian ulama, roja di sini ingin, atau juga roja di sini mencakup dua makna, termasuk takut. Seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah dalam tafsirnya. Barang siapa yang ingin atau takut, ya, bertemu dengan Robnya. Bertemu dengan Rob, maksudnya nanti ingin masuk surga. Ya, atau takut ketika Allah menyidang di yaumul qiyamah. Jadi barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, maksudnya masuk surga, atau takut nanti ketika Allah memberikan keputusan pada hari kiamat, ya, maka eh, lakukan persiapan. Nah, ini berharap kepada Allah, apa yang Allah sebutkan, faliya'mal amalan solihah. Hendaklah dia beramal dengan amal soleh. Beramal soleh. Beramal soleh itu indikatornya dua. Niatnya ikhlas, kemudian tata caranya sesuai petunjuk Nabi, petunjuk syariat. Ya. Nah, ini roja yang terpuji. Jadi barang siapa ingin bertemu Allah, ingin bertemu Allah, ingin pertemuan. Nah, ini masuk surga. Atau takut. Takut ketika berhadapan dengan Allah di pengadilan akhirat. Sebabnya beramal soleh. Beramal soleh yang dengan berbagai macam jenisnya. Ya. Lalu perhatikan niatnya dan tata caranya. Juga jaga amal soleh. Nah, ini wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Janganlah menyekutukan Allah di dalam ibadah tersebut dengan seorang pun. Nah, ini wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Di sini pentingnya menjaga amal, menjaga amalan, menjaga amal ibadah dari riya. Di sini kata para ulama, maksudnya hati-hati dalam beribadah itu kita riya, ya, yakni ingin dilihat orang dan berharap orang itu memuji kita. Nah, itu kan dia dari amal ibadah itu mestinya dia harap pahala, ya, berharap masuk surga. Tapi dia malah dengan ibadahnya tersebut berharap dilihat orang dan dia menginginkan orang itu memujinya. Berarti kan bukan berharap.
mendapat nilai dari Allah, tapi dia berharap pujian dari manusia. Makanya ria ini termasuk pelebur amal, ya. Dan Nabi menyebutkan sebagai syirkul asghar, syirik kecil. Tapi kita jangan tertipu dengan, wah itu cuma syirik kecil. Dosa syirik itu walaupun syirik kecil tapi dosa besar dan melebur amal itu, ya. Bahkan melebur amal soleh yang sebetulnya dengan amal soleh tersebut bisa memuliakan kita di akhirat. Seperti hadis 3 kelompok manusia yang dilemparkan ke dalam neraka, ya. Mereka kan amalannya membanggakan, baik di dunia maupun di akhirat, membanggakan. Bagaimana tidak orang infak, infaknya luar biasa. Setiap ada celah untuk berinfak, dia hadir padanya. Kemudian yang mati syahid, jihad. Kemudian yang hafal Quran, yang ahli ilmu. Tapi kok kenapa dia masuk neraka? Karena dari atau dengan perbuatannya tersebut, yang dia harapkan bukan pahala, bukan ingin masuk surga, tapi dia ingin disebut atau dipuji orang. Ria. Jadi kita ini wajib waspada dari ria, ya. Jangan merasa aman, wah saya mah ikhlas insya Allah. Nabi saja Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhawatirkan ria itu menimpa orang atau manusia terbaik setelah Nabi, itu para sahabat. Para sahabat saja yang sudah jelas hati mereka tuh baik, ya. Hati para sahabat tuh baik, sebagaimana yang Nabi sebutkan. Para sahabat tuh hatinya baik. Tapi bersamaan dengan itu, Nabi masih mengkhawatirkan mereka terjangkiti ria. Sayangnya di zaman sekarang itu justru orang tidak berhati-hati terhadap ria. Terutama kondisi-kondisi yang menampilkan diri kita dalam kebaikan di media sosial. Itu kalau hati kita lemah, nanti pengharapan kita itu bisa terganggu, ya. Makanya di zaman yang sulit untuk ikhlas, kita ingat sebagian nasihat dari salaf, lakukan amal ibadah atau kebaikan, baik itu kita berkontribusi terhadap kebaikan, ya, membantu orang, mengajari orang. Kita tidak ingin diketahui sebagaimana kita juga tidak ingin kita juga tidak ingin orang lain tahu dosa kita. Kan kita nggak mau kekurangan kita diketahui. Begitupun kita tidak ingin kelebihan kita diketahui. Itu lebih terjaga. Lebih terjaga. Baik. Ini pembahasan dari Roja, ya. Iya, selanjutnya. Taib Ustaz. At-tawakkulu. Tawakal. Ta'rifuhu definisinya. Lugatan, makna secara bahasa. At-tafwidhu wal-i'timadu. Berserah diri dan menyandarkan diri. Syar'an, definisi secara syar'i. Huwa i'timadul qalbi ala Allahi wahdahu. Dia adalah bersandarnya hati kepada Allah semata. At-tawakkul syar'i, tawakal yang syar'i, huwa alladhi yajma'u thalathata umurin. Dia adalah yang mencakup 3 perkara. Al-awwal al-i'timadu 'ala Allah i'timadan shadiqan haqiqiyan. Yaitu bersandarnya hati kepada Allah dengan penyandaran yang jujur dan benar. As-sani as-thiqatu billahi wa'tiqadu annal amra kulluhu biyadillah. Sikoh kepada Allah atau percaya kepada Allah dan menyandarkan diri bahwasanya segala perkara ada di tangan Allah. Asalis fi'lul asbabi al-ma'zunu.
fi'lul asbabi al-ma'dzunu biha, melakukan sebab yang diizinkan dengannya. Aqsamut tawakkuli, pembagian tawakal. Salah satu aqsamin, ada 3 bagian. Al-awwal at-tawakkulu ibadatun, tawakal yang merupakan ibadah. Huwa tawakkulu 'ala Allahi wahdahu la syarikalah. Dia adalah tawakal kepada Allah semata dan tidak ada sekutu baginya. Asani at-tawakkulu syirk. Yang kedua, tawakal yang merupakan kesyirikan, kal-i'timadi ala ghairillahi fima huwa min khasaisillah, yaitu seperti bersandarnya kepada selain Allah pada perkara-perkara yang menjadi kekhususan bagi Allah. Wa kal-i'timadu al-kulli wal juz'i ala al-asbab, sebagaimana bersandarnya kepada sebab baik secara keseluruhan maupun sebagiannya. Asalis taukil. Taukil huwa an taniba syakhsan yaqumu bi'amalin biniyabati anka mimma yaqdiru alaihi wa huwa jaiz. Dia adalah mendelegasikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan sebagai pengganti darimu pada perkara-perkara yang dia mampu, dan hal ini dibolehkan. Wal farqu baina tawakkuli wa taukil, dan perbedaan antara tawakal dengan taukil, anna tawakkula, bahwa tawakul adalah amalun qalbi batin, amalan hati, amalan batin. Wa taukil, sedangkan at-taukil adalah amalun zahir, amalan zahir. Wa dalilu ala tawakkal, wa dalilu ala tawakkul, dan dalil atas tawakal, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah kalian bertawakal jika kalian benar-benar orang-orang yang beriman. Baik. Sekarang tawakal ya. Tawakal dan roja ini beda tipis. Misal, seorang belajar Al-Quran. Ini contoh ya, contoh aja. Belajar membaca Al-Quran. Kalau roja, artinya dia berharap dari yang dia baca itu, dari per hurufnya dia berharap pahala kepada Allah. Itu rojanya. Tawakalnya, dalam proses belajar, dia bisa atau tidak, dia serahkan kepada Allah setelah usaha. Nah, itu tawakal namanya. Ya. Jadi kalau roja itu dia berharap dari bacaan itu atau dari proses belajarnya, dia berharap dari satu huruf mendapat 10 kebaikan. Itu roja. Tawakalnya, usaha dia dalam belajar, baik menjadikan dia cepat bisa atau tidak, dia serahkan kepada Allah setelah melakukan usaha. Nah, itu tawakal. Ya. Jadi erat kaitannya hubungan antara roja dan tawakal. Baik. Secara bahasa, tawakal itu at-tafwid wal i'timad. Menyerahkan dan bersandar. Ya, wa ufawwidhu amri ilallah. Aku serahkan urusanku kepada Allah. Bukan aku serahkan itu tanpa usaha, enggak, usaha dulu. Tapi hati itu bersandar kepada Allah. Ya Allah, Engkau memerintahkan aku berusaha. Adapun hasilnya, itu Engkau yang menentukan. Seperti masalah rizki misalkan. Rizki yang berbentuk materi, uang, dan sebagainya. Kita berharap dari usaha kita mendapat pahala. Karena terutama untuk laki-laki, ya, menafkahi keluarga itu bagian dari kewajiban. Dan dia berharap pahala dari usahanya itu, dari prosesnya itu. Hasil yang diperoleh, berapa-berapanya, dan bentuknya apa, dia serahkan kepada Allah. Nah, itu tawakal namanya. Kalau rojanya tadi dia berharap dari usahanya itu, ya,
pahala dari Allah, berharap pahala, juga berharap hasil, karena itu kewajiban, tapi berapa-berapanya dia serahkan kepada Allah. Dalam dalam masalah rizki, dalam belajar, dalam karir, dalam kehidupan dari semua aspeknya. Kita serahkan kepada Allah. Sandarkan kepada Allah. Ya. Jadi kita, ya sederhana tadi. Kita berpikir Allah yang maha mengatur di muka bumi ini, di alam raya ini. Allah mampu merubah sesuatu yang tidak mungkin. Allah mampu mewujudkan apa-apa yang kita cita-citakan. Allah mampu juga membatalkan usaha-usaha yang kita lakukan secara maksimal. Makanya orang yang tawakalnya kuat, ya, itu sedikit kecewanya. Dan orang yang tawakalnya kuat, dia akan banyak bersyukur karena yang dia capai berupa kebaikan atau terhindar dari keburukan, dia menganggap itu semata-mata dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Adapun secara syariat, tawakal itu bergantungnya hati kepada Allah saja, ya, kepada Allah semata. Betul, kita melakukan usaha, tapi hasilnya Allah kan yang menentukan. Tugas kita tuh melakukan usaha sesuai yang diizinkan, disyariatkan, tapi hasil dari usaha tersebut, itu kita serahkan kepada Allah. Jangan sampai kita mengatakan usaha saya ini pasti, tapi kita katakan kita sudah berusaha maksimal, insya Allah hasilnya insya Allah Allah akan memberikan hasil terbaik. Dan yang terbaik menurut Allah tidak mesti membuat kita puas. Dan yang membuat kita puas belum tentu itu terbaik menurut Allah. Nah, ini berkaitan juga tawakal itu dengan husnudzon. Dengan menaruh sangkaan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tawakal itu eh, ada tawakal syar'i. Disebut tawakal itu bergantung itu sesuai dengan syariat jika terpenuhi 3 perkara. Pertama, al-i'timadu 'ala Allah, i'timadan shadiqan haqiqiyan. Bergantung kepada Allah dengan betul-betul bergantung yang jujur, sebenarnya, sebenar-benarnya. Karena ada yang bergantung kepada Allah tapi ya tidak jujur, dia juga masih misalkan mengandalkan kemampuan dia, mengandalkan usahanya, mengandalkan kecerdasannya. Nah, itu enggak jujur tawakal. Kalau kita ingin tawakal kepada Allah, ya, tanamkan dulu seluruh manusia itu butuh kepada Allah. Baik kita ataupun orang lain sama butuh kepada Allah. Agar kita ini maksimal sekali, ya, menyerahkan urusan itu kepada Allah. Dan kita yakini semua manusia itu selain butuh juga lemah. Ya, orang lain lebih unggul dari kita karena Allah yang mengunggulkan. Ya, nah, itu harus jujur dulu. Lalu as-siqah, menaruh kepercayaan, menyerahkan, mempercayakan kepada Allah. Dan kita berkeyakinan seluruh perkara itu seluruhnya itu di tangan Allah. Allah penentu jadi atau tidak. Dan yang tadi disebutkan, ketika keinginan kita dikabulkan, kita bersyukur dan berharap itu yang terbaik. Tapi ketika keinginan kita tidak terkabulkan, bersyukur juga. Karena bisa jadi itu yang terbaik. Nah, itu eh, kita menaruh kepercayaan. Kalau menaruh kepercayaan, kita nggak akan pernah kecewa. Karena pasti ada hikmahnya. Di balik pemutusan yang Allah tetapkan bagi kita.
baik kita rasakan itu menyenangkan, membahagiakan, atau menyedihkan. Karena kita tahu segala putusan itu di tangan Allah. Ini hak mutlak bagi Allah. Lalu disebut tawakal juga jika kita fi'lul asbab al-ma'zuni biha. Melakukan usaha yang diizinkan. Maksudnya melakukan usaha yang halal. Bukan kemudian kita ingin kepada Allah, bersandar kepada Allah, percaya kepada Allah, tapi dalam usahanya kita melakukan usaha yang dimurkai oleh Allah. Banyak ya contohnya, kalau misalnya kita usaha tapi jatuh ke perkara-perkara yang diharamkan, ya walaupun hatinya bergantung kepada Allah, tapi dia dalam prosesnya eh, melakukan hal-hal yang diharamkan, maka dia tidak dikatakan sebagai orang yang tawakal. Seperti orang yang ibadah di atas, orang yang ibadah lalu kemudian dia di waktu yang bersamaan berharap kepada selain Allah, maka pengharapannya tidak sah. Baik. Jadi ini rukun tawakal. Bergantung, kemudian mempercayakan kepada Allah, dan melakukan usaha. Ya, usaha yang sesuai dengan syariat. Baik. Lalu macam-macam tawakal ada 3. Ya. Pertama, bernilai ibadah, yaitu tawakal kepada Allah saja. Ada yang syirik, yaitu tawakal atau bergantung kepada selain Allah, yang merupakan itu kekhususan Allah. Misalnya kita usaha, terus kita setelah kita menyerahkan usaha itu hasilnya kepada Allah, tapi kita berpikir ada bantuan-bantuan dari perkara yang lain, misalkan. Ya, ada misalkan ada kuasa lain yang bisa menentukan hasilnya, ya. Atau misalkan kita ada bergantung kepada usaha kita, kepada wah ini saya udah usaha nih maksimal, udah kerja serius. Kita masih mengandalkan usaha itu. Nah, itu hati-hati. Pokoknya tugas kita itu berusaha yang benar. Hasil ya udah itu Allah yang menentukan. Jangan kemudian hasil itu kita eh, menganggap ada usaha kita, ada andil kita. Makanya kan perkataan usaha tidak akan mengkhianati hasil itu menyalahi tawakal. Usaha tidak akan mengkhianati hasil itu menyalahi kaidah tawakal. Karena dia bergantung kepada usaha. Ada juga taukil. Taukil itu kita mewakilkan, mendelegasikan perkara untuk melakukan perkara yang dia mampu, menyuruh orang melakukan usaha tertentu, itu boleh. Ya. Misalnya, ya ini bagian dari ta'awun. Kita eh, menjalankan usaha, misalkan. Kemudian, ya banyak ya dalam kehidupan. Kita mendelegasikan orang untuk menjalankannya, tapi kita yakin yang mewujudkan itu Allah, tapi kita menjadikan orang itu sebagai sebab, ya, dan kita tidak bertumpu kepada kehebatan orang itu. Misalkan orang ini ahli dalam bidang tertentu, kalau kita mewakilkan ke orang itu boleh, cuman tetap orang itu berhasil atau tidaknya itu Allah yang menentukan. Bukan kita, wah ini orang hebat, kita percaya kepada kefakarannya. Tidak. Orang ini memang fakar terhadap bidang tertentu, tapi dia nggak akan bisa apa-apa kalau Allah tidak menolongnya. Sehingga kita tetap pertolongan itu dari Allah. Makanya di sini dikatakan kalau tawakal itu amalan hati. Kalau taukil amalan zahir, mewakilkan untuk mengerjakan sesuatu. Dalilnya wa 'alallah, hanya kepada Allah. Di sini biasanya bermakna pembatasan ya, hanya kepada Allah lah, kepada Allah saja.
hendaklah kalian bertawakal jika kalian betul-betul beriman. Jadi keimanan disandingkan dengan tawakal. Artinya tawakal eh, di antara sebab terbesar seseorang itu bisa tawakal ada faktor dari keimanan. Orang yang imannya benar, maka dia tawakalnya pun akan benar. Orang yang tawakalnya benar, pasti dia punya iman. Ya, baik. Jadi itu roja, kemudian tawakal, dan insya Allah nanti di pertemuan berikutnya ada doa. Nah, doa ini selain merupakan ibadah, juga doa itu termasuk bagian dari sebab. Ya, tapi harus ada actionnya. Misalnya, ya Allah, dia ingin pintar, terus berdoa, tapi tidak belajar. Enggak. Nah, ini sulit. Ya. Kan Allah Maha Kuasa, iya, tapi kita diperintahkan untuk melakukan sebab. Kita berdoa, ya Allah, ya banyak berdoa, banyak minta, tapi nggak ada usaha gitu loh. Terus kita betul keyakinannya, ya, tapi Allah menyuruh kita untuk usaha. Contohnya dalam surah Al-Jumu'ah, Allah menyuruh kita ibadah di sholat Jumat. Tapi ketika beres sholat Jumat, Allah menyuruh kita bertebaran di muka bumi untuk usaha. Tidak cukup, udah cukup aja dengan sholat Jumat berdoa, terus kamu duduk manis di rumah, nanti rezeki datang sendirinya. Enggak kan, enggak seperti itu. Allah menyuruh setelah ibadah, silakan bertebaran di muka bumi untuk mencari rezeki, menjemput rezeki. Baik, barangkali itu yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.